Bapak dan Ibu yang saya hormati, ada satu kenyataan hidup yang sering baru disadari ketika usia sudah tidak lagi muda. Sebuah kenyataan yang kadang terasa pahit, tetapi justru membawa pemahaman yang sangat dalam tentang kehidupan. Sejak muda banyak orang percaya bahwa di hari tua nanti, anak-anaklah yang akan selalu ada, menjadi tempat bergantung, menjadi penolong, dan menjadi sumber kebahagiaan. Namun seiring berjalannya waktu, tidak semua harapan itu berjalan seperti yang dibayangkan. Bukan karena anak tidak sayang, tetapi karena kehidupan setiap orang berjalan dengan caranya masing-masing. Sebelum kita melanjutkan pembahasan ini, izinkan saya menyapa Bapak dan Ibu yang sedang menyimak. Saat ini Bapak dan Ibu menonton dari daerah mana? Apakah dari Aceh, Medan, Jakarta, Surabaya, atau mungkin dari kota lain di Indonesia, atau bahkan dari luar negeri? Silakan tuliskan di kolom komentar agar kita bisa saling menyapa. Bapak dan Ibu yang saya hormati, banyak orang di usia tua mulai merasakan bahwa ada saat-saat di mana anak tidak selalu bisa hadir. Ada kesibukan, ada tanggung jawab, dan ada kehidupan yang harus mereka jalani. Dan inilah yang sering tidak disadari sejak awal. Ketika harapan terlalu besar diletakkan pada orang lain, maka kekecewaan pun lebih mudah datang. Secara psikologis, ketergantungan yang berlebihan dapat membuat seseorang merasa lemah ketika harapan itu tidak terpenuhi. Sebaliknya, orang yang memahami siapa saja yang benar-benar menjadi penopang hidupnya biasanya memiliki hati yang lebih tenang. Bapak dan Ibu yang saya hormati, di usia senja, seseorang mulai menyadari bahwa ada sosok-sosok tertentu yang justru lebih konsisten hadir dalam kehidupan, bukan karena mereka yang paling dekat secara hubungan darah, tetapi karena mereka yang paling hadir secara nyata, dan inilah yang sering mengejutkan banyak orang. Penolong sejati di usia tua ternyata bukan selalu dari yang kita harapkan. Dalam pembahasan ini, kita akan melihat siapa saja sosok tersebut, dan mengapa mereka justru menjadi penopang utama dalam kehidupan di hari tua. Jika Bapak dan Ibu sudah siap, kita akan mulai melihat sosok pertama yang sering tidak disadari, tetapi selalu ada dalam setiap keadaan. Bapak dan Ibu yang saya hormati, dalam kehidupan, ada banyak hal yang baru kita pahami setelah usia tidak lagi muda. Salah satunya adalah tentang siapa yang benar-benar akan ada di saat kita membutuhkan. Sejak awal, banyak orang menaruh harapan besar kepada anak. Harapan bahwa di usia tua nanti, mereka akan selalu dekat, selalu membantu, dan selalu menjadi tempat bersandar. Harapan ini sangat wajar, karena anak adalah bagian dari kehidupan yang kita rawat sejak kecil, yang kita perjuangkan dengan penuh cinta. Namun seiring waktu berjalan, kehidupan mulai menunjukkan kenyataan yang berbeda. Anak-anak tumbuh, memiliki tanggung jawab, pekerjaan, dan kehidupannya sendiri. Waktu mereka terbagi, perhatian mereka tidak lagi seperti dulu. Dan disinilah banyak orang mulai merasa, ada sesuatu yang berubah. Bapak dan Ibu yang saya hormati, ini bukan tentang anak yang berubah menjadi tidak peduli. Ini adalah tentang kehidupan yang memang tidak selalu berjalan sesuai harapan kita. Secara psikologis, ketika seseorang menggantungkan harapannya terlalu besar pada orang lain, ia akan lebih mudah merasa kecewa. Dan inilah yang sering terjadi, bukan karena tidak ada yang peduli, tetapi karena harapan kita terlalu tinggi. Banyak orang tua merasa sedih bukan karena benar-benar ditinggalkan, tetapi karena merasa tidak diperhatikan seperti yang mereka bayangkan. Padahal anak-anak tetap peduli, hanya saja cara dan waktunya berbeda. Bapak dan Ibu yang saya hormati, memahami hal ini adalah langkah awal menuju ketenangan. Ketika seseorang mulai mengurangi harapan yang berlebihan, ia akan lebih mudah menerima kenyataan dengan lapang. Ia tidak lagi menuntut, tetapi mulai menghargai setiap perhatian yang ada. Dan disinilah pemahaman baru mulai muncul, bahwa ada sosok lain yang justru lebih konsisten hadir dalam kehidupan. Sosok yang mungkin tidak kita sadari sejak awal, tetapi ternyata memiliki peran besar dalam menjaga kita tetap kuat. Di segmen berikutnya, kita akan melihat sosok pertama yang sering menjadi penolong utama di usia tua, tetapi jarang disadari keberadaannya. Bapak dan Ibu yang saya hormati, sosok pertama yang sering tidak disadari tetapi justru menjadi penolong utama di usia tua adalah diri kita sendiri. Mungkin terdengar sederhana, namun inilah kenyataan yang sering baru dipahami setelah seseorang melewati banyak pengalaman hidup. Sejak muda kita sudah melewati berbagai ujian, kesulitan, kegagalan, kehilangan, dan berbagai tantangan yang tidak mudah. Semua itu sebenarnya telah membentuk kita menjadi pribadi yang kuat.
Namun tanpa disadari di usia tua banyak orang justru mulai meragukan dirinya sendiri. Merasa tidak lagi mampu, merasa lemah, dan mulai bergantung sepenuhnya pada orang lain. Dan inilah yang sering terjadi, bukan karena kita tidak mampu tetapi karena kita mulai kehilangan kepercayaan pada diri sendiri. Secara psikologis, kepercayaan diri memiliki peran besar dalam menentukan ketenangan hidup seseorang. Orang yang masih percaya pada dirinya sendiri biasanya terlihat lebih tenang, lebih mandiri, dan tidak mudah merasa takut. Bapak dan Ibu yang saya hormati, ada sebuah kisah nyata yang mungkin terasa sangat dekat. Seorang bapak bernama Pak Ahmad, usia 67 tahun, setelah pensiun mulai merasa tidak berguna. Ia merasa hidupnya tidak lagi memiliki arti seperti dulu. Ia mulai bergantung pada anak-anaknya dalam banyak hal. Bahkan untuk hal-hal kecil yang sebenarnya masih bisa ia lakukan sendiri. Akibatnya ia sering merasa kecewa ketika anak-anaknya sibuk. Ia merasa tidak diperhatikan, merasa ditinggalkan, dan hatinya menjadi tidak tenang. Suatu hari seorang temannya berkata, "Pak, selama kita masih bisa melakukan sesuatu, jangan menyerahkan semuanya pada orang lain." Kalimat itu sederhana tetapi menyentuh. Pak Ahmad mulai mencoba kembali melakukan hal-hal kecil sendiri. Ia mulai bangun dengan semangat, mulai bergerak, dan mulai menjalani hari-harinya dengan lebih aktif. Perlahan, sesuatu berubah. Ia merasa lebih hidup. Ia tidak lagi menunggu orang lain tetapi mulai mengandalkan dirinya sendiri. Dan yang paling terasa, hatinya menjadi lebih tenang. Bapak dan Ibu yang saya hormati, diri sendiri adalah penolong pertama yang akan selalu ada. Bahkan ketika orang lain tidak bisa hadir, kita tetap memiliki diri kita sendiri. Menjadi mandiri bukan berarti tidak membutuhkan orang lain, tetapi tidak sepenuhnya bergantung pada mereka. Usia senja adalah masa untuk tetap kuat dalam batas kemampuan kita, bukan untuk menyerah sepenuhnya. Ketika seseorang mampu mengandalkan dirinya sendiri, ia akan merasa lebih percaya diri, lebih tenang, dan lebih siap menghadapi kehidupan. Di segmen berikutnya kita akan melihat sosok kedua yang sering menjadi penopang penting dalam kehidupan di usia tua. Meskipun sering dianggap sederhana, Bapak dan Ibu yang saya hormati, setelah diri sendiri, sosok kedua yang sering menjadi penolong di usia tua adalah teman yang tulus. Dalam perjalanan hidup, kita bertemu banyak orang. Namun seiring waktu tidak semua hubungan bertahan. Yang tersisa biasanya hanya beberapa orang, tetapi justru itulah yang paling berarti. Teman yang tulus bukanlah mereka yang selalu ada saat kita senang, tetapi mereka yang tetap hadir saat keadaan tidak mudah. Dan inilah yang sering baru disadari. Jumlah teman tidak penting, tetapi ketulusan merekalah yang menentukan. Secara psikologis, manusia tetap membutuhkan hubungan sosial yang hangat. Percakapan sederhana, perhatian kecil, dan rasa saling memahami memiliki pengaruh besar terhadap ketenangan hati. Bapak dan Ibu yang saya hormati, ada sebuah kisah nyata yang mungkin terasa dekat. Seorang ibu bernama Bu Dewi, usia 65 tahun, hidup sederhana setelah anak-anaknya tinggal berjauhan. Hari-harinya terasa sepi, dan ia mulai merasa kesepian. Namun ia memiliki satu sahabat lama yang tinggal tidak jauh dari rumahnya. Setiap beberapa hari mereka bertemu, berbincang, dan saling berbagi cerita. Tidak ada pembicaraan yang berat. Tidak ada yang saling membanggakan diri. Hanya percakapan sederhana yang membuat hati terasa ringan. Perlahan Bu Dewi menyadari sesuatu, bahwa ia tidak benar-benar sendiri. Ia mungkin tidak selalu ditemani keluarga, tetapi ia memiliki teman yang tulus. Dan itu sudah cukup membuat hatinya tenang. Bapak dan Ibu yang saya hormati, teman yang baik sering menjadi penopang yang tidak terlihat tetapi sangat terasa. Mereka tidak selalu memberi solusi, tetapi kehadiran mereka sudah cukup untuk membuat hidup terasa lebih ringan. Berbeda dengan pergaulan yang melelahkan, hubungan dengan teman yang tulus biasanya terasa hangat dan menenangkan. Tidak ada tekanan, tidak ada perbandingan, hanya ada rasa saling menghargai. Bapak dan Ibu yang saya hormati, di usia senja, satu teman yang tulus jauh lebih berharga daripada banyak kenalan yang tidak membawa ketenangan. Ketika seseorang memiliki teman seperti ini, ia tidak lagi merasa sendiri. Ia memiliki tempat untuk berbagi dan merasa dimengerti. Dan inilah yang membuat hidup terasa lebih damai. Di segmen berikutnya, kita akan melihat sosok ketiga yang sering menjadi sumber kekuatan paling dalam kehidupan seseorang di usia tua. Bapak dan Ibu yang saya hormati, sosok ketiga yang sering menjadi penolong paling kuat di usia tua adalah hubungan kita dengan Tuhan. Dalam kehidupan, ada banyak hal yang tidak bisa kita kendalikan.
Ada keadaan yang tidak sesuai harapan, ada kehilangan yang tidak bisa dihindari, dan ada masa-masa di mana kita merasa benar-benar sendiri. Pada saat seperti itu, tidak semua orang bisa selalu hadir. Bahkan orang terdekat sekalipun memiliki keterbatasan. Namun ada satu tempat yang selalu bisa kita datangi, tanpa jarak, tanpa waktu, dan tanpa batas. Dan inilah yang sering baru disadari di usia senja, bahwa kekuatan terbesar bukan hanya dari manusia, tetapi dari hubungan dengan Tuhan. Secara psikologis, seseorang yang memiliki kedekatan spiritual biasanya lebih kuat dalam menghadapi kehidupan. Ia tidak mudah putus asa, tidak mudah merasa kosong, dan lebih mampu menerima keadaan dengan tenang. Bapak dan Ibu yang saya hormati, ada sebuah kisah nyata yang sangat menyentuh. Seorang ibu bernama Bu Fatimah, usia 70 tahun, hidup sendiri setelah suaminya meninggal dan anak-anaknya tinggal jauh. Pada awalnya ia merasa sangat sepi. Hari-harinya terasa panjang. Ia sering merasa tidak ada yang benar-benar memahami perasaannya. Namun perlahan ia mulai mendekatkan diri kepada Tuhan. Ia memperbanyak doa, lebih sering merenung, dan mulai menemukan ketenangan dalam ibadah. Awalnya hanya untuk mengisi waktu, tetapi lama-kelamaan ia merasakan sesuatu yang berbeda. Ia tidak lagi merasa benar-benar sendiri. Ia merasa ada yang selalu menemani, selalu mendengarkan, dan selalu memberi kekuatan. Dan sejak saat itu hatinya menjadi lebih tenang. Bapak dan Ibu yang saya hormati, kedekatan dengan Tuhan bukan hanya tentang ibadah, tetapi tentang rasa percaya. Percaya bahwa kita tidak pernah benar-benar sendiri. Percaya bahwa setiap keadaan memiliki makna. Dan percaya bahwa selalu ada tempat untuk bersandar. Ketika seseorang memiliki hubungan seperti ini, ia tidak lagi mudah gelisah. Ia lebih sabar, lebih tenang, dan lebih mampu menerima kehidupan. Dan inilah yang sering menjadi penolong sejati, sesuatu yang tidak terlihat tetapi sangat terasa di dalam hati. Bapak dan Ibu yang saya hormati, ketika diri sendiri kuat, memiliki teman yang tulus, dan memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan, seseorang akan memiliki fondasi hidup yang sangat kuat. Di segmen berikutnya, kita akan melihat bagaimana ketiga hal ini saling melengkapi dan membuat hidup di usia tua menjadi lebih tenang dan bermakna. Bapak dan Ibu yang saya hormati, setelah kita memahami tiga sosok penting dalam kehidupan di usia tua, diri sendiri, teman yang tulus, dan hubungan dengan Tuhan, kita mulai melihat bahwa ketiganya bukanlah sesuatu yang berdiri sendiri. Justru ketiga hal ini saling terhubung, saling menguatkan, dan saling melengkapi satu sama lain dalam perjalanan hidup seseorang. Dan inilah yang sering tidak disadari. Ketenangan hidup bukan hanya datang dari satu sumber, tetapi dari keseimbangan antara kekuatan diri, hubungan dengan sesama, dan kedekatan dengan Tuhan. Bapak dan Ibu yang saya hormati, diri sendiri adalah fondasi utama. Ketika seseorang memiliki kekuatan dalam dirinya, ia tidak mudah goyah oleh keadaan. Ia tidak selalu menunggu bantuan. Ia tidak mudah merasa lemah. Ia tetap mampu menjalani kehidupan, meskipun tidak semua berjalan sesuai harapan. Namun manusia tidak bisa hidup sendiri sepenuhnya. Disinilah peran teman yang tulus menjadi sangat penting. Teman yang baik bukan hanya sekadar pelengkap, tetapi penopang yang membantu kita tetap kuat ketika hati mulai lelah. Percakapan sederhana dengan orang yang tepat bisa mengurangi beban pikiran. Kehadiran seseorang yang memahami bisa membuat hati terasa lebih ringan. Dan inilah yang sering dirasakan. Kadang satu pertemuan yang tulus lebih menenangkan daripada banyak pertemuan yang melelahkan. Bapak dan Ibu yang saya hormati, di atas semua itu hubungan dengan Tuhan menjadi fondasi yang paling dalam. Ketika seseorang memiliki kedekatan spiritual, ia memiliki tempat untuk kembali dalam setiap keadaan. Saat tidak ada yang mengerti, ia masih memiliki tempat untuk mengadu. Saat merasa lemah, ia masih memiliki sumber kekuatan. Dan inilah yang membuat seseorang tetap berdiri. Bahkan ketika hidup tidak selalu mudah, secara psikologis, ketika ketiga hal ini berjalan bersama, seseorang akan memiliki keseimbangan batin yang sangat kuat. Ia tidak terlalu bergantung pada manusia, tetapi juga tidak merasa sendiri. Ia memiliki kekuatan dari dalam dirinya, memiliki dukungan dari orang yang tepat, dan memiliki ketenangan dari hubungan spiritualnya. Bapak dan Ibu yang saya hormati, banyak orang merasa hidupnya berat karena salah satu dari tiga hal ini tidak ada atau tidak kuat. Ada yang terlalu bergantung pada orang lain, sehingga mudah kecewa. Ada yang terlalu sendiri, sehingga merasa kosong. Ada juga yang tidak memiliki pegangan batin, sehingga mudah gelisah. Namun ketika ketiganya hadir,
Hidup terasa berbeda, lebih tenang, lebih stabil, dan lebih bermakna. Dan inilah yang sering baru disadari di usia senja, bahwa kebahagiaan bukan datang dari banyaknya yang kita miliki, tetapi dari keseimbangan yang kita jaga dalam hidup. Bapak dan Ibu yang saya hormati, usia tua bukanlah masa untuk merasa lemah, tetapi masa untuk memahami kehidupan dengan lebih dalam. Ketika seseorang memiliki dirinya sendiri, memiliki teman yang tulus dan memiliki Tuhan sebagai tempat bersandar, maka ia tidak akan merasa kehilangan arah. Bapak dan Ibu yang saya hormati, ketika seseorang mulai memahami bahwa dirinya sendiri, teman yang tulus dan hubungan dengan Tuhan adalah penopang utama dalam hidup, maka perlahan cara ia menjalani kehidupan pun mulai berubah. Perubahan ini tidak selalu terlihat dari luar, tidak selalu tampak dalam bentuk besar, namun sangat terasa di dalam hati. Dan inilah yang sering terjadi. Hidupnya mungkin tetap sama, tetapi perasaannya menjadi berbeda. Bapak dan Ibu yang saya hormati, perubahan pertama yang biasanya dirasakan adalah berkurangnya rasa takut. Banyak orang di usia tua merasa khawatir menghadapi hari-hari ke depan. Takut akan kesendirian, takut akan kesehatan, takut akan keadaan yang belum tentu terjadi. Namun ketika seseorang mulai memiliki kekuatan dalam dirinya, ia tidak lagi merasa sepenuhnya bergantung. Ia tahu bahwa dirinya masih mampu menjalani kehidupan. Ia tidak lagi merasa lemah seperti sebelumnya. Perubahan kedua adalah hati yang menjadi lebih tenang. Seseorang tidak lagi mudah kecewa, karena tidak lagi menggantungkan harapan terlalu tinggi kepada orang lain. Ia tetap mencintai keluarganya, tetapi tidak lagi menuntut berlebihan. Ia mulai menerima bahwa setiap orang memiliki kehidupannya sendiri, dan inilah yang membuat hatinya lebih lapang. Bapak dan Ibu yang saya hormati, perubahan berikutnya datang dari hubungan dengan teman yang tulus. Seseorang mulai lebih menghargai hubungan yang sederhana tetapi bermakna. Ia tidak lagi mencari banyak orang, tetapi mencari orang yang tepat. Percakapan menjadi lebih hangat, pertemuan menjadi lebih berarti, dan hati tidak lagi merasa kosong. Kadang hanya dengan satu orang yang benar-benar memahami, seseorang sudah bisa merasa cukup. Dan yang paling dalam, perubahan datang dari hubungan dengan Tuhan. Ketika seseorang memiliki kedekatan spiritual, ia tidak lagi merasa benar-benar sendiri. Ia memiliki tempat untuk bersandar. Bahkan ketika tidak ada manusia yang bisa memahami keadaannya, ia menjadi lebih sabar, lebih tenang, dan lebih mampu menerima kehidupan apa adanya. Bapak dan Ibu yang saya hormati, ketika tiga hal ini hadir dalam kehidupan seseorang, sesuatu yang luar biasa terjadi. Ia tidak lagi mengejar keramaian tetapi memilih kedamaian. Ini seleksi mencari pengakuan tetapi menemukan ketenangan. Ia tidak lagi takut kehilangan karena ia sudah merasa cukup. Dan inilah yang menjadi perubahan terbesar. Hidup tidak lagi terasa berat. Bukan karena masalah hilang tetapi karena hati sudah tidak lagi terbebani. Bapak dan Ibu yang saya hormati, usia senja adalah masa di mana seseorang bisa benar-benar memahami arti kehidupan. Ketika ia tidak lagi bergantung sepenuhnya pada orang lain. Ketika ia memiliki hubungan yang tulus. Dan ketika ia dekat dengan Tuhan, maka hidupnya akan terasa lebih utuh. Di segmen berikutnya, kita akan melihat bagaimana perubahan ini benar-benar terasa dalam kehidupan sehari-hari, dan bagaimana seseorang bisa menjalani hari-harinya dengan lebih damai. Bapak dan Ibu yang saya hormati, ketika seseorang mulai menjalani hidup dengan mengandalkan tiga penolong ini, diri sendiri, teman yang tulus, dan hubungan dengan Tuhan, perubahan yang terjadi bukan hanya di dalam hati, tetapi juga terasa dalam kehidupan sehari-hari. Hal pertama yang sering dirasakan adalah pikiran yang lebih ringan. Dulu mungkin seseorang mudah merasa gelisah. Banyak hal dipikirkan, banyak hal dikhawatirkan, dan pikiran terasa penuh tanpa henti. Namun sekarang pikiran menjadi lebih tenang. Tidak semua hal lagi perlu dipikirkan. Tidak semua hal lagi perlu dikendalikan. Dan inilah yang sering mengejutkan. Hidup terasa lebih sederhana tetapi justru lebih damai. Bapak dan Ibu yang saya hormati, perubahan berikutnya terlihat dalam cara seseorang menjalani hari. Ia tidak lagi merasa harus selalu sibuk. Ia mulai menikmati waktu dengan lebih santai. Hal-hal kecil yang dulu terlewat kini terasa berharga, seperti duduk tenang di pagi hari, berbincang ringan dengan orang yang tepat, atau sekadar menikmati waktu tanpa tekanan. Hal-hal sederhana ini justru membawa kebahagiaan yang lebih dalam. Perubahan lain yang sangat terasa adalah emosi yang lebih stabil. Seseorang tidak lagi mudah tersinggung, tidak mudah marah, tidak mudah kecewa. Ia lebih sabar, lebih memahami,
dan lebih mampu melihat kehidupan dengan sudut pandang yang lebih luas. Dan inilah yang sering membuat orang lain merasa nyaman berada di dekatnya. Bapak dan Ibu yang saya hormati, banyak orang mulai melihat perubahan ini dari luar. Mereka melihat seseorang yang lebih tenang, lebih bijak, dan lebih damai. Padahal perubahan itu bukan karena keadaan luar, tetapi karena ketenangan yang sudah tumbuh di dalam hati. Ada juga yang merasakan perubahan dalam kesehatan. Tidur menjadi lebih nyenyak. Pikiran tidak lagi terlalu berat. Tubuh terasa lebih rileks karena tidak terus dibebani oleh kecemasan. Dan tanpa disadari, hidup menjadi lebih ringan untuk dijalani. Bapak dan Ibu yang saya hormati, semua ini menunjukkan satu hal penting, bahwa ketenangan hidup tidak datang dari luar, tetapi dari dalam. Ketika seseorang tidak lagi terlalu bergantung, ketika ia memiliki hubungan yang tulus, dan ketika ia memiliki pegangan batin yang kuat, maka hidupnya akan terasa berbeda. Lebih tenang, lebih ringan, dan lebih bermakna. Dan inilah yang sering menjadi titik balik ketika seseorang mulai benar-benar menikmati hidupnya di usia senja. Di segmen berikutnya, kita akan melihat bagaimana semua pemahaman ini menjadi kebijaksanaan hidup yang membuat seseorang tidak lagi takut menghadapi hari-hari di usia tua. Bapak dan Ibu yang saya hormati, setelah melalui perjalanan hidup yang panjang, seseorang biasanya mulai memahami satu hal yang sangat dalam, bahwa hidup tidak selalu tentang memiliki, tetapi tentang memahami. Memahami siapa diri kita, memahami siapa yang benar-benar ada, dan memahami kepada siapa kita bisa bersandar. Dan inilah yang sering baru disadari. Ketenangan hidup tidak datang dari banyaknya orang di sekitar kita, tetapi dari kedalaman hubungan yang kita miliki. Bapak dan Ibu yang saya hormati, ketika seseorang mulai mengandalkan dirinya sendiri, ia tidak lagi mudah merasa takut. Ia tahu bahwa dalam keadaan apapun, ia masih memiliki kekuatan untuk bertahan. Ketika ia memiliki teman yang tulus, ia tidak lagi merasa sendiri. Ia memiliki tempat untuk berbagi, untuk didengar, dan untuk merasa dimengerti. Dan ketika ia memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan, ia tidak lagi merasa kehilangan arah. Ia memiliki pegangan dalam setiap keadaan. Dan inilah yang membuat hidup menjadi lebih tenang, lebih stabil, dan lebih bermakna. Bapak dan Ibu yang saya hormati, banyak orang takut menghadapi usia tua karena merasa akan kehilangan banyak hal. Kehilangan kekuatan, kehilangan kesibukan, bahkan mungkin kehilangan orang-orang yang dicintai. Namun ketika seseorang memiliki 3 penolong ini, ia tidak lagi melihat usia tua sebagai sesuatu yang menakutkan. Ia justru melihatnya sebagai masa untuk menikmati kehidupan dengan lebih dalam. Ia tidak lagi mengejar apa yang belum dimiliki, tetapi mulai mensyukuri apa yang sudah ada. Ia tidak lagi sibuk membuktikan sesuatu kepada orang lain, tetapi mulai berdamai dengan dirinya sendiri. Dan inilah yang menjadi titik perubahan. Ketika hidup tidak lagi terasa sebagai beban, tetapi sebagai perjalanan yang bisa dinikmati. Bapak dan Ibu yang saya hormati, usia senja bukan akhir dari kehidupan, tetapi awal dari pemahaman yang lebih dalam. Ketika seseorang tidak lagi bergantung sepenuhnya pada manusia, ketika ia memiliki hubungan yang tulus, dan ketika ia memiliki Tuhan sebagai tempat bersandar, maka ia tidak akan merasa kehilangan arah. Ia akan tetap tenang, bahkan di tengah perubahan. Ia akan tetap kuat, bahkan dalam kesendirian. Dan ia akan tetap damai, bahkan ketika hidup tidak selalu berjalan sesuai harapan. Di segmen terakhir nanti kita akan merangkum semua pembahasan ini, dan melihat kembali bagaimana 3 penolong ini menjadi kunci ketenangan hidup di usia tua. Bapak dan Ibu yang saya hormati, setelah kita bersama-sama memahami pembahasan ini, kita sampai pada satu kesimpulan yang sangat penting dalam kehidupan. Di usia tua, tidak semua hal berjalan seperti yang kita harapkan. Tidak semua orang bisa selalu ada. Tidak semua harapan bisa terpenuhi, bukan karena tidak ada yang peduli, tetapi karena setiap orang memiliki kehidupannya masing-masing. Dan inilah kenyataan yang sering baru kita pahami, bahwa penolong sejati di usia tua bukan selalu dari yang kita harapkan sejak awal. Bapak dan Ibu yang saya hormati, ada 3 hal yang justru menjadi penopang utama dalam kehidupan seseorang. Diri sendiri yang tetap kuat dan tidak menyerah. Teman yang tulus yang selalu ada tanpa banyak syarat. Dan hubungan dengan Tuhan yang tidak pernah meninggalkan. Ketika seseorang memiliki 3 hal ini, hidupnya tidak lagi terasa kosong. Ia tidak lagi merasa harus selalu ditemani, karena ia mampu berdiri sendiri. Ia tidak lagi merasa sendirian, karena ia memiliki hubungan yang tulus.
dan ia tidak lagi merasa kehilangan arah karena ia memiliki pegangan dalam hidup. Dan inilah yang menjadi kunci ketenangan. Bukan siapa yang ada di sekitar kita, tetapi siapa yang benar-benar hadir dalam hidup kita. Bapak dan Ibu yang saya hormati, usia senja bukanlah masa untuk merasa lemah, tetapi masa untuk memahami kehidupan dengan lebih dalam. Ketika seseorang berhenti berharap berlebihan pada manusia dan mulai menguatkan dirinya, menjaga hubungan yang tulus, serta mendekatkan diri kepada Tuhan, maka hidupnya akan berubah, lebih tenang, lebih ringan, dan lebih damai. Pada akhirnya, kebahagiaan di usia tua bukan datang dari banyaknya orang yang ada di sekitar kita, tetapi dari ketenangan yang kita rasakan di dalam hati. Jika Bapak dan Ibu berkenan, silakan tuliskan di kolom komentar. Dari 3 penolong tadi, mana yang paling Bapak dan Ibu rasakan dalam kehidupan? Dengan berbagi, kita bisa saling menguatkan dan belajar bersama. Terima kasih telah meluangkan waktu untuk menyimak. Semoga hidup Bapak dan Ibu selalu dipenuhi ketenangan, kesehatan, dan kedamaian di setiap langkah kehidupan.